Hadirin, orang hidup di dunia ini cari bahagia. Nggih napa mboten? Orang hidup di dunia ini cari seneng. Gak ada di antara kita hidup di dunia ini cari ruwet atau mungkin cari susah, gak ada. Lah sekarang pertanyaannya begini. Apakah tolak ukur bahagia itu orang yang punya harta banyak atau mungkin jabatan tinggi, itu tolak ukur orang hidup senang di dunia? Kalau memang tolak ukur orang hidup senang di dunia itu hartanya banyak, harus kuatah, yotroni, harus banyak uangnya, terus jadi tolak ukur orang hidup senang di dunia. Sampeyan coba lihat di rumah sakit jiwa itu yang banyak sing kathah niku tiyang sugih napa tiyang miskin? Sugih napa miskin? Sing sugih malahan. Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya, hadirin. Berarti menunjukkan orang hidup di dunia itu tolak ukurnya senang, bukan orang yang banyak harta. Yang kedua, apakah orang hidup senang di dunia itu orang yang punya jabatan tinggi? Jenengan ningali, coba sampean lihat. Di rumah sakit jiwa itu paling banyak orang yang punya titel-titel yang sampai doktor, profesor, M.Hum radhiyallahu anhum ajma'in niku nggih. Atau mungkin orang seperti kita sing istiqomah hadir majelis, gak mungkin orang seperti kita, hadirin. Orang yang bahkan berebut jabatan bukan tambah senang, tapi naudzubillah tambah susah, tambah ruwet uripe. Berarti tolak ukur orang senang hidup di dunia bukan jabatan. Terus apa? Kata Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i. 4 tolak ukur orang itu punya kebahagiaan hidup di dunia. Panjenengan punya satu saja dari 4 ini, panjenengan sudah punya separuh kebahagiaan hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jalal al-munazzah anis syuraka'i wal amthal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad sayyidi ahlil kamal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ghudwi wal asal, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal kiram, para habaib, wa khusu bidzikri kepada Al-Habib Saleh bin Isa Maula Khilah, Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habshi, Al-Habib Ridha bin Saleh Maula Khilah, Al-Habib Abdurrahman bin Saleh Maula Khilah, Al-Habib Hanif bin Saleh Maula Khilah, dan semua para habaib yang hadir di malam yang mulia ini, para alim ulama, para asatid, Al-Ustadz Hanafi, dan semua takmir Masjid Al-Hikmah yang Masya Allah di malam yang mulia ini menyelenggarakan milad Majlis Al-Inabah. Kita berharap mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang bisa membuat bangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini adalah malam yang paling barakah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan duduknya kita di malam yang mulia ini berbuah duduk kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, di malam yang mulia ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, bersama orang-orang yang mulia di majlis yang mulia,
membaca syama'il baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia. Orang-orang yang hadir di majelis semacam ini hadirin, itu merubah keadaannya yang dulu nggak baik sekarang menjadi baik. Yang dulu mungkin nggak dikenal oleh Nabi Muhammad sekarang dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang di antara kita hadir majelis ini kadang nggak tahu tujuannya apa, yang penting kumpul bersama orang-orang mulia. Maka orang yang semacam ini dikumpulkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mulia. Saya teringat majelis semacam ini secara logika begini hadirin. Jenengan tahu cabai nggih? Cabai itu kalau kita beli 1 kilo, nggak semua cabai yang 1 kilo itu semuanya bagus. Ada yang bagus, ada yang kempes hadirin. Wonten sing elek nggih. Ada yang rusak, tapi selama dibeli 1 kilo gak dilihat, diambil 1 kilo, ditimbang, dimasukkan ke dalam kresek, dibayar, kita nikmati cabai tersebut hadirin. Majelis di malam yang mulia ini seperti kumpulan cabai itu. Sing masya Allah yang bagus-bagus niku lho, tengah jeng niku lho masya Allah. Mungkin di antara kita ada yang mungkin gak bagus hadirin. Wonten malih mungkin sing kempes, wonten mboten niki watah. Mungkin ada juga yang mungkin sudah rusak. Tapi ketika hadir di majelis yang mulia ini dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak menjadi rombongan masuk ke dalam surgane Gusti Allah. Amin ya rabbal. Makanya sing istiqomah, ini majelis nggak mungkin rugi. Majelis yang mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang barokah. Majelis yang insya Allah membuat hati senang. Insya Allah menjadi saksi bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawa satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Hadirin, orang hidup di dunia ini cari bahagia, nggih napa mboten? Orang hidup di dunia ini cari senang. Gak ada di antara kita hidup di dunia ini cari ruwet atau mungkin cari susah, gak ada. Lah sekarang pertanyaannya begini. Apakah tolak ukur bahagia itu orang yang punya harta banyak atau mungkin jabatan tinggi, itu tolak ukur orang hidup senang di dunia? Kalau memang tolak ukur orang hidup senang di dunia itu hartanya banyak, okay, harus kuatah, yotroni, harus banyak uangnya, terus jadi tolak ukur orang hidup senang di dunia. Sampeyan coba lihat di rumah sakit jiwa itu yang banyak sing kathah niku tiyang sugih napa tiyang miskin? Sugih napa miskin? Sing sugih malahan. Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya hadirin. Berarti menunjukkan orang hidup di dunia itu tolak ukurnya senang, bukan orang yang banyak harta. Yang kedua, apakah orang hidup senang di dunia itu orang yang punya jabatan tinggi? Jenengan ningali, coba sampean lihat. Di rumah sakit jiwa itu paling banyak orang yang punya titel-titel yang sampai doktor, profesor, M.Hum radhiyallahu anhum ajma'in niku nggih. Atau mungkin orang seperti kita sing istiqomah hadir majelis, gak mungkin orang seperti kita hadirin. Orang yang bahkan berebut jabatan bukan tambah senang, tapi naudzubillah tambah susah, tambah ruwet uripe. Berarti tolak ukur orang senang hidup di dunia bukan jabatan. Terus apa? Kata Nabi, arbaun min sa'adatil mar'i. 4 tolak ukur orang itu punya kebahagiaan hidup di dunia. Panjenengan punya 1 saja dari 4 ini, panjenengan sudah punya separuh kebahagiaan hidup di dunia. Amin Allahumma. Apa? Yang pertama, antakuna zaujatuhu solehah. Kalau punya istri solehah,
sudah berarti panjenengan sudah punya separuh kehidupan senang di dunia hadirin. Masih yo gak punya duit, meskipun gak punya jabatan tinggi tapi punya istri solehah, Masya Allah, syukur kepada Allah. Coba jenengan lihat orang-orang yang hartanya banyak kadang nyun sewu istrinya gak solehah hadirin. Kita ini mungkin gak punya harta tapi alhamdulillah nggih istri ahli pengajian, tutup aurat. Bahkan istri yang semacam itu disebutkan akan menjadi istri kita bukan cuma di dunia, bahkan kelak hingga ke surgane Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Lah makanya minta kepada Allah istri solehah. Makanya ketika sholat selipkan doa agar istri kita menjadi istri yang solehah. Bagaimana doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami anak keturunan, pasangan yang soleh solehah. Nyun sewu, jangan sesumbar hadirin. Kadang beberapa orang itu mengatakan, oh Habib kalau istri saya insya Allah solehah. Belum tentu. Istrinya Nabi Lut alaihi salam niku boten solehah. Niku Nabi loh hadirin. Istri Nabi Lut alaihi salam itu bukan istri yang solehah, khainah, istri yang khianat kepada suaminya. Bahkan disebutkan ketika kaum Nabi Lut lagi suka satu jenis, laki suka laki, perempuan suka perempuan. Ini istri Nabi Lut suka dengan perempuan. Ketika diajak oleh Nabi Lut beriman kepada Nabi Lut dan meninggalkan hal semacam itu, dia nggak mau. Bahkan kaumnya mengatakan innahum unasun yatatahharun. Carnon Lut iku sok suci. Biarin Lut itu orang yang sok suci. Bayangin, itu istrinya Nabi. Makanya jangan sesumbar. Sampai yang duduk Nabi, duduk ulama, sesumbar, jangan. Kita minta kepada Allah yang punya kendali istri kita, anak kita adalah Gusti Allah. Coba lihat bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Lut gara-gara perbuatan istrinya dan kaumnya tersebut. Coba lihat, ini termasuk kepada golongan orang-orang yang mungkin zaman sekarang menghalalkan LGBT. Semerap nggih LGBT? Pasangan yang suka laki dengan laki kemudian mengatakan gak apa-apa, zaman sudah berganti bukan seperti dulu. Jangan. Yang kita takutkan apa? Kita takutkan azab kaum Nabi Lut menimpa seperti kita, menimpa seperti orang-orang yang seperti kita ahli pengajian, kena imbas ya hadirin. Bagaimana azabnya? Lihat dalam Al-Quran itu Allah mengazab umat Nabi Lut. Allah katakan begini, wa ja'alna 'aliyaha safilaha, dan kami jadikan bumi Sadum itu niku tempatnya ten Sadum. Coro kasare sakniki misale Solo niki nggih naudzubillah nggih, satu kota begini niku azabnya diangkat oleh Allah satu kota terus diwalik hadirin. Dibalik oleh Allah, bayangkan berjatuhan dari langit sampai ke bumi. Mati beb. Nggih cobaan beda mati nggih. 5 lantai mati kok, dari langit apalagi hadirin. Jatuh mati, setelah mati terjun dari langit sampai ke bumi, apakah cukup azab sampai di situ? Belum. Allah katakan wa amtarna alaihim min sijlin mandud, dan kami hujani kaum Nabi Lut tadi itu dengan bebatuan dari api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dalam riwayat disebutkan pernah di zaman Sayyidina Ali itu ada satu budak yang membunuh juragannya. Ketika membunuh juragannya, budak tadi ditangkap, diserahkan kepada Sayyidina Ali. Kata tentara-tentara, Sayyidina Ali, ini budak bunuh juragannya. Ditanya oleh Sayyidina Ali, kenapa kau bunuh? Kata si budak, nyun sewu Sayyidina Ali, mohon maaf bahasa saya kotor, napa? Saya disodomi 3 kali. Pertama saya biarin, kedua saya biarin, ketiga gak kuat aku. Terus saya tikam dari belakang. Sayyidina Ali jadi khalifah nggak langsung percaya hadirin. Khalifah memang harus seperti itu, nggak cuma satu pihak didengarkan. Tapi Sayyidina Ali juga nggak bisa mau dengerin dari juragan sudah mati. Apa yang beliau lakukan? Beliau katakan begini,
keputusan atau sidang kali ini saya tunda. Setelah 3 hari saya lanjutkan. Terus apa yang dilakukan? Budak di penjara 3 hari, juragan yang mati dimakamkan. Siap. Setelah 3 hari juragan sudah dimakamkan, budak sudah di penjara 3 hari, dipanggil hadirin. Mana budak? Datangkan ke sini. Didatangkan. Ketika didatangkan budak di hadapan Sayyidina Ali mengatakan begini, sekarang ketika budak sudah ada di hadapan saya, sekarang coba gali kuburan si juragan. Digali, digeduk hadirin. Masya Allah, pas digeduk niku, ya Allah, jenazahnya hilang. Mayat yang 3 hari itu hilang tanpa bekas. Sing geduk niku bingung, ngelapor kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lapor, nggih. Napa? Jenazahnya hilang. Pas mendengar jenazahnya hilang, Sayyidina Ali mengatakan, sadaqal abd, sing bener budak wis bebas wae. Loh, orang-orang bilang sebentar. Kok panjenengan tiba-tiba memutuskan budak ini benar gara-gara jenazahnya hilang? Kata Sayyidina Ali, sampean tahu kenapa? Gak tahu. Gini, karena aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut pas meninggal hanya bertahan di kuburannya 3 hari, kemudian diangkat oleh Allah, diazab bersama kaum Nabi Lut hingga hari kiamat. Naudzubillahi min. Makanya hati-hati, jangan kita terus melegalkan atau mungkin menyetujui hal-hal yang semacam ini. Kenapa? Takut mengundang murkane Gusti Allah. Ayo kita minta kepada Allah, mudah-mudahan istri kita dijadikan istri yang soleha. Karena istri yang soleha termasuk khairun nisa, paling afdolnya wanita hadirin. Ayo minta kepada Allah. Istri soleha itu enggak langsung tiba-tiba seperti sampai tinggal doa ting jadi sulapan, boten hadirin. Istri soleha mungkin diantara kita ada yang enggak soleha, mintakan, dididik, jangan dibiarin. Kenapa? Karena ini mungkin yang bisa mengantarkan kita menuju surgane Gusti Allah. Lah bagi sampean mungkin nggih, saya mungkin dapat bagian istrinya yang enggak soleha, sabar hadirin. Sabar. Kenapa? Panjenengan tanya kepada orang-orang yang alumni Yaman niku. Enggak semua wali itu diangkat gara-gara banyak ibadahnya hadirin. Tan Yaman niku wonten wali namine Bajal Haban. Masya Allah, diangkat oleh Allah menjadi wali gara-gara sabar dengan godaan istrinya. Be sampean termasuk Bajal Haban samano niku nggih. Makanya sing sabar. Tan riwayat niku disebutakan Bajal Haban itu kalau sudah dikongkon, diperintah sama istrinya, Masya Allah, gak betah sampean wae. Apa kata istrinya? Hei Bajal Haban, pagi setelah subuh kau ke hutan ambil kayu bakar. Setelah dapat 1 ikat kau jual ke pasar. Dapat uang belanja. Setelah belanja masak. Setelah mari masak sampean baru umba-umba. Setelah umba-umba cuci piring. Setelah itu selesai. Wah kaget hadirin. Monggo makan bareng-bareng. Itu hari pertama. Hari kedua temen nih, kan 2 orang tadi. Ngangkat tangannya juga, berdoa dengan doa yang sama. Mengatakan, ya Rob, bijahi Syekh Bajal Haban. Kaget Syekh Bajal Haban. Loh, nama saya lagi. Anzilil ma'idata minas sama. Ting. Soto Lamongan hadirin. Pokoknya sakti dengan tawasul kepada Syekh Bajal Haban. Akhirnya ketika tahu, saya kok dijadikan tawasul sama orang-orang, pulang Syekh Bajal Haban. Ketika pulang ketemu dengan istrinya. Apa kata istrinya? Mulai besan. Kenapa kau pulang? Enggak, saya mau cerita. Gak usah cerita, kata istrinya. Kenapa? Karena kau diangkat menjadi wali oleh Allah berkat sabar dengan godaan saya 10 tahun. Alhamdulillah. Cobaan sampean nggih. Barangkali jadi Bajal Haban sampean nggih. Ting 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 ngoten nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo kita minta kepada Allah, mudah-mudahan istri kita dijadikan istri soleha. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tolak ukur hidup
senang di dunia itu yang kedua apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ayyakuna auladuhu abraron. Kalau punya anak berbakti kepada kedua orang tua, panjenengan sudah punya hidup senang di dunia, hadirin. Orang itu tolak ukurnya bukan duniawi, tapi punya anak nurut, ahli pengajian, masya Allah, syukur. Minta kepada Allah ditambahi, mudah-mudahan semua anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Berapa banyak hadirin orang yang sudah mau masuk ke dalam surga ketarik oleh anaknya gara-gara dulu di dunia nggak tanggung jawab. Wonten riwayat ada orang itu yang diperiksa nanti di hari kiamat, sholatnya gak karu-karuan, masya Allah, bukan cuma 5 waktu, sholat nopo rawatibnya, qobliyah ba'diyah, tahajudnya, belum lagi diperiksa puasanya. Waduh, puasa nih Senin Kemis puasa siam ya sampean gak bakalan wis delok modele Ramadan ya alhamdulillah wisan. Apalagi puasa Daud, orangnya dihitung. Tahu puasa Daud zaman? Napa? Puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Niku puasa Daud. Lihat yang mriki niki sehari enggak, sehari gak temuan pos anjene nggih. Ini sudah diperiksa. Terus zakatnya bukan cuma zakat ahli sedekah, belum lagi ziarahnya kepada Makkah wal Madinah sudah. Setelah itu Allah perintahkan, antarkan hamba ini menuju surgaku. Berangkat hadirin. Ketika diantar sudah tinggal 1 langkah, dipanggil oleh anaknya, Pak, noleh, hei mau kemana? Loh, masuk surga. Oh gak iso, sekarang nafsi kata si bapak. Oh gak bisa Pak, sampean dulu ke pengajian aku gak tuh dijak kok. Sampean sholat tuh dewe, aku gak tahu diperintah. Sampean pinter ngaji, aku gak tahu, aku trek-trekan deh embong sampean menang aja sampean. Ada nggak yang seperti ini? Wadah hadirin, ayo tanggung jawab. Putri datang, Pak, tanggung jawab. Aku gak pernah diperintah kudungan. Aku main TikTok sampai menang aja. Delok ayo sing jening-jening niku. Ayo tanggung jawab. Akhirnya sudah tinggal 1 langkah, kata Allah, kembalikan. Coba dihisab dengan anak-anaknya. Ketika dihisab gara-gara tidak ada pendidikan yang baik, dua-duanya masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min. Makanya anak itu aset hadirin. Masukkan ke pondok pesantren, nggih. Masukkan ke tempat-tempat madrasah, minimal hadirin majelis semacam ini. Hadirin, zaman sekarang zaman mengkhawatirkan hadirin. Jenengan tahu, okay. Mungkin di sini juga kejadian. Saya di Malang sekitar 3 tahun yang lalu itu pernah nerima santri dari Sumatera. Anak umur 16 tahun. Sampeyan coba lihat, ini keadaan yang mengkhawatirkan zaman kita. Sampeyan tahu umur anak 16 tahun hanya bertahan 2 minggu di pondok, nangis tok, laki. Sudah dinasihati ustadz wis gak mempan, tak panggil sama saya. Ayo, kenapa sampean nangis? Sudah ustadz, saya mau berhenti. Lah napa? Gak wis, gak betah aku. Lah ya kenapa? Sampean tahu kenapa? Ancaman buat kita. Kata dia, saya ke pondok panjenengan ini nggak betah. Kenapa? Gara-gara saya sebelum berangkat sudah punya anak, Ustaz. Umur 16 tahun loh ini. Loh kok bisa? Ngapunten, saya mungkin melakukan hubungan yang tidak halal begitu sampai hamil di luar nikah, sama-sama lari. Yang laki lari ke pondok, yang perempuan ya entah kemana nggak tahu. Tapi anak dibawa ibu saya. Sampai sekarang saya pikiran. Saya bilang, ya Allah, ini umur 16 tahun hadirin. 16 tahun. Zaman kita alhamdulillah mungkin 16 tahun sudah ahli ngaji dulu. Makanya jangan pernah membekali anak dengan HP tanpa kontrol. Hati-hati. Dulu kita ini kalau nyun sewu, ngapunten nggih, kalau mau lihat maksiat itu mungkin ke gedung bioskop. Tanggotan nggih. Aku tahu ndelok sama niku nggih. Itu kita jangan sampai masuk, lewat depan ketahuan tetangga itu sudah dibilang, sampai masuk bioskop ya, kan gitu. Takut kan ya. Zaman sekarang hadirin, bioskop itu ada di tangan kita hadirin. HP ini kok lak bioskop toh. Sampean sangoni anak sampean kunci kamar wis
biskup nobar niku live streaming. Siapa yang salah? Sampeyan sing ngomongin salah. Makanya pakai kontrol. Mengkhawatirkan zaman sekarang. Memang kemajuan teknologi betul, tapi ingat di situ ada amanat. Anak itu amanat, hadirin. Seperti ini sorban, nggih. Saya titipkan tenjenengan itu dalam keadaan bersih, bagus. Pak, saya titip, nggih, Beb. Saya tak ke kamar mandi sebentar, nggih. Saya balik dari kamar mandi, iki rusuh wesan. Kotor. Kira-kira yang nitipkan marah napa mboten? Marah. Lah anak niku lak titipan. Keluar dalam keadaan bersih, fitrah. Umur 20 tahun dipegang panjenengan niku lho. Fasih mesu-mesu wesan. Ayo. Dipegang panjenengan 25 tahun, rambutnya berubah, sing awalnya hitam, kini merah. Sininya hijau. Kini ono kayak sabun WC niku lho. Trek-trekan de embong. Gak sholat, lah itu kan titipan hadirin. Bayangkan kita mengembalikan dengan cara apa ke hadapan Allah. Makanya minta kepada Allah, ya Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh-solehah, biar bisa mendoakan ketika kita sudah mendahului mereka, ketika kita dalam keadaan mungkin sakratul maut yang mentalkini anak kita, sing nahlili anak kita, yang ngajikan anak kita hadirin. Kalau panjenengan tidak membekali anak dengan ilmu agama, siap-siap Yasinmu gawe MP3 engko. Ayo gak iso ngaji anakmu. Apa Yasin setel mari wis. Kenapa? Salahmu. Gak bisa mondok gak apa-apa, tapi majelis semacam ini membentuk karakter anak menjadi anak yang soleha. Ayo minta kepada Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleha. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana orang itu punya tolak ukur kebahagiaan hidup di dunia. Dalam hadis tersebut disebutkan wa ayyakuna khulata'uhu solihin. Kalau punya teman-teman yang soleh, kalau punya bi'ah lingkungan yang baik, seperti majelis semacam ini. Oh ahli majlisan, oh ahli kajian, oh ahli majelis al-inabah, oh ahli pengajian ini. Masya Allah, jangan khawatir Pak, jangan khawatir. Dalam Al-Quran disebutkan begini, wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Akan diantar orang-orang yang bertakwa kelak di hari kiamat masuk ke dalam surga, zumara, rombongan-rombongan. Sayyidil Habib Umar niku pernah mentafsiri ini, mengatakan begini, rombongan di mana kita akan masuk itu? Kata beliau, rombongan majelis taklim yang ada di dunia. Ini nanti akan menjadi satu rombongan hadirin, di bawah bendera Nabi Muhammad yang akan masuk ke dalam surga nih Gusti Allah. Amin ya rabbal. Tapi sing istiqomah, ibarat ono tulisan ini sing istiqomah ditulis, sing teko gak teko dicoret mbek malaikat biasane nggih. Wis gak teko gak nyumbang maneh wis tambah disuwek. Hati-hati sampean nggih. Hadir ke sini paham gak paham, sing penting hadir hadirin. Nama kita sudah berubah, yang awalnya gak baik jadi baik, yang awalnya bukan ahli solawatan, ahli solawatan. Sampai Nabi mengatakan huduru majlisi ilmin khairun min ibadati alfi raqatin. Hadirnya panjenengan ke majlis ilmu semacam ini, solawatan ada kajiannya, tahlilan ada kajiannya, apalagi asrokol ada kajiannya, itu luwe afdol ketimbang sholat 1000 rakaat. Nabi tidak mengatakan barang siapa yang hadir terus faham, boten. Ono sing gak paham mangapa yang ono iku. Pas ditanya apa jare Habib, mbuh Habib ngamuk-ngamuk saka Malang niku nggih. Sing penting hadir. Nabi tidak mengatakan barang siapa yang hadir terus gak ketiduran, enggak. Ono sing pojok-pojok menundukkan diri tiarap wisan. Dapat pahalanya, dapat hadirin. Kenapa? Perkumpulan yang baik kelak akan menjadi rombongan yang baik menuju tempat yang baik, surganya Allah. Amin Allahumma. Kalau panjenengan bisa ikut andil ngambil bagian dari majelis semacam ini bagus. Misal bukan cuma jadi hadirin, jadi apa? Jadi kru, wapi panjenengan. Habib, saya nggak punya uang untuk didermakan, nggak punya harta untuk disumbangkan, tapi saya punya otak.
saya punya jasa, saya punya kekuatan, saya mau khidmat di sini. Bagus. Kalau panjenengan khidmat di majelis semacam ini, panjenengan sekarang menjadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pembantu itu di dunia sama semua. Mau pembantu ini pejabat, pembantu ini penjahat, podo sami. Tapi pembantu menjadi mulia ketika nempel dengan orang yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Sesuatu yang biasa itu kalau nempel kepada yang luar biasa, yang biasa jadi luar biasa, hadirin. Jangan tahu sendal. Sendal itu berapapun harganya tetap tempatnya di bawah. Kalau sendal 10 juta sampai pakai di atas nggak mungkin. Sendal itu kan macam-macam, ada yang harga 200, harga 12.000 nggih. Ada sendal yang dari kayu napa? Bekiak. Itu dipakai 12 tahun gak tipis-tipis biasanya gitu. Masya Allah, itu sandal bukan karena kemuliaan, sandalnya artis atau sandalnya Ayu Ting Ting sampean. Sekejutan itu. Apakah dengan kemuliaan harga? Tidak, tapi nempel kepada siapa sandal? Coba sampean lihat sandalnya kiai, sandalnya ulama, sandalnya habaib. Masuk ke masjid, masuk ke langgar, sandalnya iso balik, hadirin iso belok nih lho. Masya Allah, mangkane bekiak. Sandal masuk ke majelis, sandalnya balik, kadang rebutan santri niku. Rebutan, ayo wis, situk-situk ayo wis. Sampeyan sing kanan aku sing kiri. Padha walike. Iku. Apa gara-gara sandalnya mahal? Tidak, tapi nempel kepada siapa sandal. Lah sandalmu sing kate balik sapa? Jumatan kadang hilang. Satu di kanan, satunya di kiri, kadang hilang dua-duanya. Lah sekarang ini pembantu semua sama, tapi ketika nisbat kepada makhluk yang mulia, khudamu Rasulillah, pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjenengan sekarang menjadi pembantu yang paling mulia. Dan jangan pernah iri, hadirin. Kadang wis khidmah di majelis si iri-irian. Pengen ini terbangan, cek ketok syutingan niku nggih. Sing dadi napa? Parkiran gak gelem. Mas parkiran sampean Mas gantian. Mau aku gak ke syuting soalnya. Percuma syuting, gak ke syuting percuma. Justru yang paling ikhlas itu yang belakang niku lho. Saya pernah diceritakan satu orang di Jakarta itu pernah ada majelis semacam ini gede. Terus yang punya khodim majelis ini kok ahli sholawat. Yang cerita ini sahabatnya ke saya. Yang ahli sholawatnya itu sudah alhamdulillah mimpi Kanjeng Nabi bolak-balik. Tanpa saya sebut namanya. Satu saat majelis seperti ini besar, kemudian rame, terus malam harinya khodimul majelis masya Allah dapat anugerah mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Nabi berpesan kepada khodimul majelis ngomong gini, Ustadz, kirim salam kepada yang pasang terop. Kirim salam kepada yang pasang, bukan yang ceramah, hadirin. Ceramah kena syutingnya rotok grogi aku nggih. Apalagi sing ahli terbangan. Pokoknya sing kena apa? Syutingan itu kadang masih perang dengan ria, dengan sum'ah. Tapi kadang yang belakang-belakang sing gak kena syuting niku lho sing ikhlas. Kadang yang bagian konsumsi niku lho sing ikhlas. Lah itu jadi panjenengan seperti itu. Barangkali itu yang mendapatkan perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikut andil. Ini bi'ah, lingkungan sudah lingkungan yang baik. Minta kepada Allah mudah-mudahan lingkungan kita dan anak kita menjadi lingkungan yang baik, hadirin. Kalau sudah ahli pengajian, masya Allah syukur sama Allah. Tinggal minta kepada Allah thabat, istiqomah. Insya Allah dengan istiqomah akan diberi anugerah meninggal husnul khotimah. Amin ya rabbal. Pun yang terakhir, apa tolak ukur orang hidup senang di dunia? Dalam hadis tersebut disebutkan yang keempat, napa? Wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Kalau punya mata pencaharian di kotanya sendiri. Syukur, hadirin. Gak usah sampai nang Jakarta, gak usah nang Malaysia. Jadi TKI sampean, TKW, lari bisa nintek, bingung di sini. Gaji kecil tapi barokah daripada luar boten barokah. Ayo enakan mana? Rezeki itu yang penting barokah, bukan banyak-banyakan.
sedikit tapi cukup, 2.500.000 gaji tiap bulan di kota sendiri tapi barokah, bisa nyaur utang, kayak bayar cicilan, nafkah, nyekolak no anak, nabung kayak umroh, bisa ngasih orang tua, 2.500.000 barokah. Ketimbang 15 juta baru nerima slip pembayaran ditelepon karo bojone, "Mas, apa anak kecelakaan, masuk rumah sakit, operasi habis 10 juta, entek tinggal 5 juta." Enakan mana? 2,5 juta barokah napa 15 juta enggak barokah? Sing cerdas niku lho, 15 juta barokah. Kok cerdas sih? Minta kepada Allah yang banyak barokah. Di sini mungkin sedikit di kotanya sendiri, tapi ingat kalau sudah di kota sendiri, masya Allah ketemu anak bojo. Okay. Orang yang merantau hadirin, yang ninggalkan anak bojo di sini itu gak enak hidupnya. Kalau sekarang napa bahasanya ini LDR, napa LDR? Lost distancing nih lho, yang distancing nih lho. PKM nih lho, Pak. Gak enak tuh di sini ketemu orang tua, ibadah enak meskipun sedikit, cuman minta kepada Allah barokah hadirin. Dan ingat ya, ingat rezeki sudah ditentukan masing-masing, jangan noleh dengan rezeki orang lain. Ngelihat enak yo. Kalau sudah orang ini sudah kaya, ganteng ini, tak bilangi. Allah itu adil. Terkadang Allah lebihkan urusan harta, di sisi yang lain Allah kurangi hadirin. Terkadang urusan yang lain Allah kurangi, urusan harta dilancarno. Itu biasa. Pokoknya minta kepada Allah sabat, keberkahan dan istiqomah itu saja. Jangan mengatakan wah enak yo, jangan. Keadaan yang enak adalah keadaan kita dengan rezeki kita, keadaan dia dengan keadaan dia, dengan rezeki dia. Saya tahu diundang di satu pengajian ya haji ini niku, omai gede Pak, dari gang sini tembus gang sono. Tahu kamare 16 itu gak dikosno, dibiarin kosong. Pas waktu ramah tamah saya tanya, "Pak Ji nyun sewu nggih, yugone pinten, punya anak berapa?" Katanya, "Nyun sewu Habib, belum diparingi Habib, belum dapat anak saya Habib." Loh, belum punya anak? Belum punya anak. Kamar 16 ini cuma isi 2 orang Ji. Ji Habib, lek kejar-kejaran kesel Ji. Nggih Habib, saya syukur Pak, alhamdulillah nggih. Allah adil, dilebihkan untuk urusan rezeki, urusan anak dikurangi. Kewaliane kula kali panjenengan, urusan rezeki seweret pokoknya. Lek urusan anak Pak, masya Allah nggih, kembang biak sampeyan nggih. Ben tahun lahiran. Ayo enakan mana? Yang pertama nomor sampean? Enakan kita, cuman kita kurang syukur kepada Allah. Ten Batu niku terkenal dengan nama KWB, nopo KWB? Kota wisata Batu. Tanah di Batu itu mahal hadirin. Saya punya temen, temen ahli jamaah pengajian lah. Itu 5 tahun yang lalu tanahnya per meter 15 juta. Saat dari corona niku per meter 15 juta. Dan di situ ada, cuman bukan orang Muslim, orang kafir, punya 10 hektar, per meter 15 juta. Piro iku? Hitungan dewe wis sampean wis aku wis. Allah lebihkan di dalam urusan seperti itu. Sampean tahu apa yang terjadi? Allah kurangi urusan kesehatan. Kalau minum pakai selang Pak dari tenggorokan. Gak pakai mulut, pakai selang. Adil Allah. Kewaliannya kita gak punya 15 juta, 100 hektar gak punya. Tapi lek mangan Pak, kabeh masuk. Masuk wis, gak usah pakai napa? Sedotan gak usah. Terus kita gak syukur sama Allah. Kadang sampean delok tanggamu lho, turun dari mobilnya muni ngene, pek sampean ngomong, "Ya Allah, gak duwe pek kula Gusti." Gak usah. Dia dengan hal semacam itu Allah juga kurangi. Sampai ada kisah, saya dengar itu waktu taklim dulu di Yaman. Ada satu orang, ulama ganteng, punya pondok, alumni nih, kuatah, punya usaha banyak. Namanya Ibnul Jarih.
Ibnul Jarih ini nggih, sudah kesempurnaan hidup yang dia dapat. Sampai waktu beliau itu keluar jalan-jalan lihat perkembangan pondok niku, ada santri yang kagum dengan kiainya dan mengatakan begini, ma'ahad mustarih kabnil Jarih. Gak ada orang hidup enak seperti kiaiku Ibnul Jarih. Enak, bojo papat ayu-ayu ya, motor lengkap, alumni. Orang kalau sudah sowan kepada beliau bukan cuma dikasih uang, disuruh makan, disenengno, sudah tidak ada kekurangan. Sampai ngomong seperti itu. Lah ketika ngomong seperti itu di hadapan kiainya Syekh Ibnul Jarih tadi itu, langsung beliau noleh, tanya gini, siapa sih ngomong? Santri pak, ketahuan. Sanes kula yai. Siapa sih ngomong? Bukan saya yai. Ayo ngaku. Siapa? Akhirnya ngaku. Saya yai. Ngomong apa kon? Anu saya lihat panjenengan nu pamor, icon. Allah kasih kesempurnaan hidup. Seakan-akan gak ada celah, sampai gak ada kekurangan. Sama ngomong apa? Saya ngomong ma'ahad mustarih kabnil Jarih. Gak ada orang hidup enak seperti guruku, seperti panjenengan hidup enak. Kata Ibnul Jarih, oh kon gak ero dumane Gusti Allah. Nopo yai? Ini dipegang tangannya si murid itu sama kiainya, dimasukkan ke rumah hadirin. Ketika masuk ke rumah kata kiainya, tutupin pintunya. Nggih, kuncian. Kunci, pas dikunci. Ki deloken dibuka bajunya Ibnul Jarih, ternyata perutnya ada borok hadirin. Borok luka niku. Kata Ibnul Jarih, iki dumane Gusti Allah. Iki kuwatel. Kalau gak dikasih kapas pasti keluar, kalau gak darah nanah. Kena baju akhirnya mutanajis, gak iso salat aku, ganti. Aku senyum-senyum gak senyum, nahan sakit iku. Siapa bilang enak? Ya sampean mau, sampean gelem, PNKB iki. Semua yang saya punya ya mesti san borok iki. Gowon wis kalian iki. Kata si murid tadi itu, oh yai, kalau semuanya, ya alhamdulillah saya mau. Tapi borok pun panjenengan mawon kiai. Tahu bagaimana Allah Ta'ala itu adil hadirin. Akhirnya keluar santri tadi itu mengatakan begini, ma'ahad mustarih walau Ibnul Jarih. Gak ada orang hidup di dunia yang sempurna, tidak ada. Meskipun kiai saya Ibnul Jarih juga ada kekurangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkane sing kathah syukur qanaah. Kita usaha boleh, cari rezeki seadanya boleh, rezeki barokah, rezeki yang ada di kota panjenengan. Semua adalah ikhtiar, tapi rezeki sudah maksum. Panjenengan boleh kasih yang namanya label Big Saleh. Big Saleh tahu Big Saleh nggih? Big Saleh promo itu cuman ikhtiar hadirin. Sing dodolan tak kandhani sampean. Sampean misalnya jualan baju, harus sampean tanamkan setiap baju-baju yang sampean jual itu satu-satu sudah punya takdirnya. Kapan dia laku, kapan gak laku, kapan dicolong wong, ono iku. Nggih. Kapan rusak, semua ada. Waktu ini payu-payu, waktu ini gak payu. Masih sudah Big Saleh, Big Solid, terserah wis pokoknya. Ton Batu niku wonten satu orang. Terakhir saya tutup dengan cerita ini. Di Batu itu ada satu orang punya ruko ditulis, dicat sih, dikasih lampu padang, ditulis hubungi nomor sekian, dijual tanpa perantara, strategis pak. Setiap ditelepon minta berapa, minta saem, ruko minta saem. Sampean tahu, waktu ini gak laku, jangankan sampai orang nawar, orang ngelihat kau no, orang ngelihat gak ada sama sekali, apalagi nawar. Sampai akhirnya lampu ini mati-mati satu-satu sudah. Tembok yang awalnya kinclong mulai sudah lembab, sudah mulai rusak, sampai sudah berdebu. Tapi waktu ini pajeng-pajeng pak, waktu ini laku-laku. Cerita ke saya waktu itu ketika sudah mau tidur, sudah 10:30 pakai selimut, ditelepon orang. Waalaikumsalam, salam. Bener panjenengan yang punya ruko depan ini? Leres. Ada apa? Boleh saya lihat? Waduh jam pinten ya. Sudah jam 11 pak. Waduh tolong saya mau lihat. Kata yang punya, wis berapa kali dilihat orang gak laku-laku pak. Gak usah wis. Waktu ini laku tapi mokso.
Pak tolong Pak, saya mau lihat barangkali pas jodoh saya Pak. Saya besok mau ke Bali Pak. Wis ya wis, ayo. Sudah, akhirnya datang ke toko tadi itu. Sampean tahu yang nawar itu lihat kondisi ruko pakai apa? Pakai senternya HP ini. Gini. Wis, sini. Ini berapa luasnya? Ruas sekian kali sekian. Suratnya SHM atas nama saya. Apa kata nih? Deal, saya mau. Mendelik Pak, sing genah sampean. Ya deal. Terus gini, belum menyebutkan harga yang punya itu, dia cerita, belum menyebutkan harga yang punya tadi itu, sing lihat tadi itu nawar gini, Pak, kalau mau saya bayar 1,5 M, kalau nggak jadi, kalau nggak jadi. Halo, 1,5 M Pak, kau saya istikharah Pak. Langsung aku ngomong, iya deal, jadi malam itu. Ketika jadi 1,5 M, waktu ini pajeng, waktu ini laku. Ketika sudah laku, orangnya bilang, sudah deal Pak, ya saya DP ya 500 apa? 500 juta. Oh no ah, loh, kata yang mau beli, sampean mau dibayar rupiah nopo dolar? Lu, aku gak tahu delok dolar koyo opo, koyo mainan monopoli nih lho Pak. Ya wis dolar, langsung ke mobil 1 bindel DP, besok kita urus surat-suratnya. Masya Allah, waktu ini laku lah, waktu ini gak laku, masih harus didandani zaman. Sampai dalam riwayat ada satu orang buka toko itu masuk gang. Ditanya, Pak, sampai buka toko di sini siapa mau beli? Lewatnya gak ono. Kata dia, Mas, malaikat maut itu gak tahu salahnya butuh wong loh Mas. Mosok malaikat rezeki terus salah alamat gitu? Gak bakalan. Lek waktu ini pajeng Pak, pajeng lek boten laku tetap masih mokso. Lah kita ini keluar kota hanya ikhtiar hadirin, hanya ikhtiar saja. Semua cuman tinggal kita minta kepada Allah. Maka kita minta kepada Allah mudah-mudahan rezeki panjenengan barokah. Rezeki yang ada di kota ini, rezeki yang manfaat kayak ibadah, dan itulah tanda orang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan anak kita anak yang soleh-soleha, istri kita soleh-soleha, lingkungan kita soleh. Mudah-mudahan rezeki kita barokah kuatah. Mudah-mudahan dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ma'unah. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan kelak mendapatkan anugerah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.